Episode 43. Benar-benar pergi. Bella masuk ke dalam kamar Evan yang lumayan cukup besar. Memang ini bukan yang pertama kalinya dia masuk ke dalam kamar suaminya. Bella pernah beberapa kali masuk, tapi hanya sekedar mencari sesuatu yang ia butuhkan. Wanita itu tidak pernah melihat-lihat bagaimana interior yang berada di dalam kamar sang suami. Bella memperhatikan sekelilingnya. Dia bisa melihat beberapa foto Evan yang terpajang di setiap dinding. Entah kenapa kesan pertama untuk kamar seorang pria benar-benar tidak masuk. Karena kamar itu didominasi dengan warna putih dan hijau. Biasanya untuk kamar seorang cowok akan lebih berantakan dari ini. Tapi Evan memang cukup rapi dan bersih. Bella sedikit terkejut ketika melihat sebuah foto yang Evan pajang di atas tempat tidurnya. Foto berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari yang lainnya. Evan tersenyum melihat sang istri yang diam saja melihat foto itu. Perlahan tangan Evan terulur memeluk Bella dari belakang, merapatkan tubuhnya dengan tubuh sang istri. Bella sedikit tersentak ketika merasakan hangatnya nafas Evan yang menyapu bagian lehernya. Jantungnya bahkan langsung berdetak kencang. Jangan sampai Evan mendengarnya. Wahai jantung, bisakah kau anteng? Kamu suka nggak sama foto yang itu? Kalau nggak suka, aku bisa menggantinya lagi dengan yang sesuai keinginanmu. Bisik Evan menunjuk foto yang sejak tadi ditatap oleh Bella. Aku suka kok. Aku hanya terkejut. Kenapa ada foto kita di kamarmu? Jawab Bella jujur. Evan mencium tengkuk sang istri membuat Bella mengerah lemah. Tentu saja, karena kita sudah menikah. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Jadi sudah sewajarnya aku memajang foto pernikahan kita. Maafkan dulu, aku yang hilaf. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kali ini aku benar-benar ingin bisa selalu bersamamu. Aku mencintaimu, Bella. Sangat mencintaimu. Aku gak mau kamu pergi. Aku ingin mulai sekarang kita bisa tidur bersama, menjalin hubungan ini seperti pasangan lain pada umumnya. Lirih Evan. Bella hanya bisa memejamkan matanya ketika mendengar semua ucapan sang suami. Hatinya masih gamang. Dia takut kalau Evan akan berubah lagi. Meskipun pria itu sudah berkali-kali meminta maaf dan berjanji. Aku tidak tahu sejauh apa rasa penyesalanmu itu. Aku berharap kamu benar-benar ingin berubah. Aku akan memberi waktu untuk kita berdua, agar bisa memahami perasaan kita yang sesungguhnya. Aku akan memberikan hakku sebagai istri jika semuanya telah yakin. Evan mengajak Bella naik ke atas ranjang, mendekap istrinya erat dan memberikan kecupan-kecupan mesra di bibir, hidung, pipi dan keningnya. Sebenarnya, Evan sangat ingin meminta haknya pada Bella. Tapi dia tidak ingin gegabah. Bukankah sudah sangat bagus Bella mau tidur bersamanya? Dia tidak ingin Bella merasa tidak enak hati hanya karena keegoisan Evan. Semuanya masih terlalu awal. Hubungan mereka jauh lebih baik dan berkembang sejauh ini. Itu sudah cukup bagi Evan. Asalkan istrinya bahagia, dia juga bahagia. Bella hampir tidak bisa tidur. Dia harus segera bersiap diri karena sudah mendapatkan tiket ke Hong Kong. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Bella bisa melihat Evan sudah tidur terlelap. Perlahan Bella menyingkirkan tangan Evan yang berada di perutnya. Mengambil kertas yang telah dia siapkan. Bella akan mengikuti ajang fashion show di Hong Kong untuk sebulan mendatang. Karena dia juga terpilih menjadi salah satu desainer yang akan memperagakan baju buatannya. Maaf Evan, aku harus pergi. Semoga kamu bisa lebih berpikir lagi sebenarnya bagaimana perasaanmu itu padaku. Karena aku juga akan melakukan hal yang sama. Sebulan lagi kita bertemu, dan itu artinya perceraian kita tinggal 1 bulan. Aku harap kamu akan banyak mengalami perubahan, bisik Bella. Bella meletakkan kertas itu di atas nakas dan segera keluar dari dalam kamar Evan. Membuka pintu kamarnya sendiri,
dan mengambil koper yang sudah ia siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Bella memang tidak ingin mengatakan kepergiannya pada sang suami. Jujur saja, Bella masih meragu. Mungkin dengan perpisahan sementara ini, Bella maupun Revan bisa memahami bagaimana sejatinya perasaan mereka. Pagi itu Revan membuka matanya dengan perasaan yang bahagia. Entah sudah berapa lama dia tidak tidur senyenyak itu. Tadi malam, dia benar-benar tidur lelap seakan lepas dari beban pikirannya. Revan tersenyum lebar, mengingat bagaimana dia bisa tidur nyenyak dengan memeluk istrinya. Sepertinya Revan sudah menemukan obat insomnianya, yaitu Bella. Hanya dengan tidur memeluknya seakan dia diberi obat tidur dan langsung bisa membuatnya terlelap dengan perasaan yang bahagia. Bagi Revan malam ini benar-benar menjadi malam yang tidak akan terlupakan. Mungkin mereka memang pernah tidur seranjang pada waktu di rumah Papa Kenzo. Tapi mereka belum pernah seintim ini karena biasanya Bella akan menjaga jarak dengan membangun pertahanan yang kokoh. Atau Revan sendiri yang memilih tidur di sofa. Tapi malam tadi, untuk pertama kalinya Revan bisa mendekap Bella semalam. Sambil menghirup aroma dari tubuh sang istri yang seakan menjadi candunya. Revan meraba sisinya yang terasa kosong. Mungkin Bella sedang ke kamar mandi. Revan langsung menyibak selimutnya, karena dia juga akan pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan hajat. Revan melihat jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Lalu dia memutuskan untuk turun dari atas ranjang dan pergi ke kamar Bella untuk menuntaskan hajatnya di sana. Tidak mungkin kan, dia menunggu Bella yang sedang menggunakan kamar mandinya. Istrinya pasti sedang mencuci muka atau mungkin sedang mandi. Dia juga tidak tahu. Akhirnya dia memutuskan keluar dan masuk ke dalam kamar sang istri. Memakai kamar mandi Bella yang sangat bersih dan harum. Hari ini rencananya Revan akan menyiapkan kejutan-kejutan untuk Bella, mengingat bagaimana dia belum pernah memberikan kejutan romantis untuk sang istri. Setelah beberapa saat Revan kembali ke dalam kamarnya, dia masih tidak mendapati Bella di kamar. "Kemana istriku? Sayang, apa kamu masih mandi?" Revan mengetuk pintu kamar mandi, tapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Revan merasakan perasaan yang tidak enak. Pria itu langsung membuka pintu kamar mandi sambil memanggil nama istrinya. "Bella sayang, kamu di mana?" Kosong. Tidak ada bekas aktivitas apapun di dalam sana. Mungkin Bella sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan. Revan bergegas keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 menuju dapur dengan sedikit tergesa. Revan memanggil istrinya. Tetapi tetap tidak ada jawaban dari Bella. Revan mencari ke setiap sudut rumah tetapi tetap tidak menemukan keberadaan istrinya. Akhirnya Revan memutuskan kembali ke kamar untuk mengambil ponsel dan menghubungi istrinya. Mungkin saja Bella pergi ke butik atau kemana. Namun pada saat Revan akan mengambil ponselnya di atas, dia melihat sebuah kertas dan jantungnya langsung berdetak kencang seketika. Revan mengambil kertas itu kemudian langsung membaca isinya. "Tuh, Revan Alfredo. Sebelumnya, aku minta maaf. Aku harus pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Jadi jangan cari aku. Kalau sudah merasa lebih baik, aku pasti akan kembali. From Bella." Tidak, Bella tidak mungkin pergi meninggalkanku. Bersambung.